Tapi kita tidak bisa memastikan kapan imun itu bagus, kapan itu dia tidak gitu. Cobalah kira-kira melihat yang kau share tadi itu, kau kan tadi sedikit menyinggung, percayalah sedikit konspirasi tadi gitu. Yang kau maksud percaya itu, kira-kira cobalah di-share kemari biar jadi diskusi kita malam ini aja gitu kira-kira. Di mana yang membuat kau percaya pada akhirnya? Karena jujur ya aku atau mungkin teman-teman lama-lama juga mungkin macam-macam arahnya ke situ gitu loh. Ini lama-lama ini bisa jadi gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi gini, kalau ini yang aku tahu ya, yang aku tahu itu corona itu sama dengan virus flu biasa gitu loh. Cuma bedanya dia bisa di-stel. Satu-satunya virus di dunia ini yang paling gampang di-setting itu adalah virus flu. Di setting apanya nih sekarang, Yob? Di setting apanya nih, Yob? Dia bisa dimodifikasi. Iya, mutasinya gampang gitu loh, ngerubahnya itu gampang gitu loh. Dia ibarat kita ini kalau misalnya mobil, itu mobilnya itu basic itu sasisnya itu bisa dibuat jadi minibus, bisa jadi pickup, bisa jadi sedan gitu loh. Tapi basicnya itu ya sama gitu loh. Sama kayak basic Fuso misalnya gitu kan, atau truk gitu. Bisa jadi bus, bisa jadi truk, bisa jadi pickup, bisa jadi yang lain-lain gitu. Nah, virus flu ini sama seperti itu gitu. Jadi dia virus yang paling mudah dimodifikasi karena sebenarnya virus flu ini paling jinak gitu. Jadi nggak kayak virus HIV. HIV itu kan berat tuh. Dia memang menyerang betul antibody itu berat itu. Kemudian virus Ebola itu kalau kita kena aja langsung dalam hitungan jam bisa mati gitu. Nah virus flu itu gampang gitu karena kita bisa sembuh dalam waktu 1 malam tergantung orangnya ya masing-masing. Ya benar. Oke. Dan ingat virus itu nggak pernah bisa dimusnahkan loh. Ya dia memang hidup ya di lingkungan kita gitu kan. Dia tapi flu Spanyol itu flu Spanyol itu ya kok itu dimodifikasi loh ya. Itu ya, tapi kan efeknya tetap fatal kan berarti kan? Betul. Jadi gini, itu sama kayak kalau kami di mikrobiologi itu ada namanya terlambat. Terus ya. Ya kan Abang sih jadi yang namanya beres, Bang. Jadi namanya mikroorganisme itu bisa di-stel. Contoh nih paling sederhana jamur. Ya kan? Ragi itu jamur. Tapi ragi itu bisa dibuat makanan, bisa dibuat racun. Nah, itu jamur. Kalau bakteri, contohnya Bacillus. Bacillus itu bisa dijadikan obat, bisa dijadikan penyakit. Apa contohnya? Bacillus anthrax. Anthrax itu bisa jadi penyakit, di-stel. Nah, ini sekarang permasalahannya, Yob. Aku pernah baca juga nih. Sorry lah aku potong ya kan. Pernah aku baca juga. Ada rumor atau ada berita lah yang aku baca bahwa virus corona inilah yang kita bilang ternyata yang di Wuhan sama yang sampai di kita itu memang berbeda jenis virusnya. Ada yang bilang seperti itu gitu loh. Nah, terus tiba-tiba penanganannya itu sama. Untuk mendeteksi virus corona yang di Wuhan, alatnya kita pakai juga untuk mendeteksi virus yang ada di Indonesia ini. Padahal katanya itu berbeda gitu loh. Virus corona A, berbeda di Cina, di sini B. Iya, aku sedikit bagi info lah ya, sedikit bagi info tentang virus ini. Jadi gini, secara sederhana virus itu hanya berbentuk DNA. Jadi ilmuwan juga masih bersilang pendapat ini apakah dia makhluk hidup atau enggak gitu. Kenapa dibilang ada yang bilang makhluk hidup, ada yang bilang enggak? Yang pertama, bentuk regenerasinya itu dia berbeda dengan makhluk hidup pada umumnya. Kalau makhluk hidup pada umumnya dia bisa langsung bergenerasi kayak misalnya bertelur, Kalau virus dia membelah diri itu ketika ketemu inang. Gitu loh. Kalau ada inangnya, tubuh yang dia tempati, maka dia bisa berkembang biak. Tapi kalau dia nggak punya inang, dia akan membentuk kristal gitu.
Pantaslah Jadi banyak kita- virus di Simpang Limun sana, banyak pula inang. Nah, yang dia rubah itu ya adalah ketika dia masuk ke inang, dia akan menyesuaikan dengan DNA-nya inang itu. Kemudian dia akan bermutasi, berkembang biak. Maka strain virus yang ada di Wuhan itu jauh beda dengan yang dimasuk ke Indonesia. Kenapa? Karena sudah bermutasi. Kenapa? Orang Cina yang di Wuhan atau dari Cina itu masuk ke Indonesia dan menularkan ke Indonesia itu beda gennya. Artinya ada beberapa, bukan gen manusia ya, gen manusia itu ada sama, tapi ada yang spesifik gitu. Apalagi sekarang kalau kan misalnya, yang dilakukan Indonesia itu untuk mendeteksi seseorang itu kena virus corona, terdampak virus corona atau tidak, orang tuh memakai alat yang digunakan di Cina, sementara yang di Cina itu kan virusnya berbeda gitu loh. Apakah alat yang digunakan di sini tuh maksudku sinkron gitu, kompatibel kan enggak harusnya. Ya. Ini sorry ya, Gung. Aku kalau pendapat pribadi aku belum ada alat yang bisa mendeteksi tren virus. Oke, itu menarik itu. Itu menarik karena kemarin sempat ini ada yang harus bilang, dibahas ini, betul. Iya, karena kemarin sempat ada yang bilang apapun tesnya selalu positif gitu. Itu kan ngeri kan. Kemarin tuh Twitternya dari tweet itu dari Janssen, tahu kan Janssen orang Demokrat, dia bilang bukan dia yang bilang, sorry maaf salah aku klarifikasi, dia bukan bilang, dia bertanya apakah benar seperti itu, dia bilang karena dari tweet dia karena saudara dia ada yang mau dites, dia takut, tapi mudah-mudahan benarlah isu itu, seolah-olah dia artinya kalaupun positif bisa jadi karena semuanya dites positif, kira-kira begitu ya, bukan dia bilang seperti itu, dia bertanya benarkah seperti itu. Nah ya artinya ngeri juga ya. Aku pun sampai ini. Tapi kan ada kasus negatif kan? Iya, jadi kalau bisa ya. Iya sih. Sudah akut kali semua yang dites kan, itu jadi positif. Hah? Sorry kalau aku berpendapat begini. Kalau aku berpendapat begini, yang negatif itu adalah orang yang belum ada gejala flu-nya. Artinya kondisi tubuhnya masih fit. Antibodinya respon. Berarti kalau masuk gitu. Tapi ada PDP yang negatif. Nah itu tadi. Makanya kan gini loh. Kita luruskan dulu. Kalau ini kita bicara tes swab atau PCR itu ya. Hasilnya itu kan reaktif dan non reaktif kalau nggak salah ya, bukan positif dan negatif ya. Iya. Yang reaktif non reaktif itu bukannya rapid test ya? Bukan ya? Iya rapid test, benar rapid test, benar kata Ian. Rapid test ya. Karena dia bahasanya reaktif itu kan bahasa antibody reaktif gitu antibody, kan. Antibody ya. Dia bereaksi terhadap kalau nggak salah sih, aku kan. juga nggak paham. Tapi harusnya kalau dari aku potong. Ada 2 tes. Yang pertama rapid test, yang kedua swab test. Rapid test itu dia hanya melihat bekerja nggak antibody. Dia nggak hanya dia belum spesifik siapa yang mengganggu. Artinya gini, antibody itu bekerja kalau ada masuk virus, kuman, atau benda asing yang dia dianggap bukan bagian dari tubuh. Maka kemudian tubuh akan merespon dengan antibody. Nah biasanya antibody itu banyak jenisnya. Ada yang dia mengeluarkan hormon, ada yang dia menambah jumlah darah putihnya. Jadi dari rapid test itu biasanya kalau nggak jumlah darah putih adalah kelebihan hormon yang ada dalam tubuh. Gitu. Kalau misalnya bertambah itu reaktif artinya gitu. Iya, mereka menganggap itu mereka menganggap bahwasannya itu ada indikasi. Iya, betul. Nah, kalau swab dia biasanya pada pemeriksaan sampai ke PCR. PCR ini dia kayak tadi ke DNA. Ada nggak DNA baru di situ? Kan gitu. Itu valid itu. Tapi kan belum tentu itu corona juga kan? Iya, enggak. Kalau aku pribadi bilang itu belum valid. Belum valid. Kenapa? Karena ketika kemudian di PCR itu belum tentu DNA yang asing itu adalah DNA virus. Karena ingat nggak dulu waktu aku SMP, mungkin Agung di SMP 3 tuh ada Pak guru yang sering yang kau lempar, siapa yang lempar? Kau yang lempar nggak guru? Agung itu. Mana pernah lempar gulu lagi. Iya Agung tuh. Pas itu nggak? Agung itu. Dia pernah. Jadi dia pernah bilang gini, kalau antibodi kita kuat,
satu karung kuman pun dimasukkan ke dalam tubuh kita itu nggak ada reaksinya. Kalau kuat, ya artinya kalau misal tubuh kita fit betul, satu karung kita makan sampah segala macam itu nggak akan sakit. Iya. Orang gila nggak sakit ya? Ih, cocok kali, betul ya. Betul. Jadi tapi kalau misal tubuh kita lemah, satu jenis saja itu pasti kena. Dan ingat, di dalam tubuh kita ada miliaran molekul asing. Enggak, miliaran molekul asing. Maka bisa jadi bentuknya itu, kalau misal antibodi kita bekerja, bisa jadi salah satu bentuknya itu ada jerawat, ada bisul, gitu. Ya kan? Kemudian ada ya kayak bau keringat dan segala macam, kencing kita bau, itu bentuk salah satu antibodi bekerja. Nah, gitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Yob. Memang kalau yang meninggal oh belum oke lanjut masih ini ya. Aku udah nggak nyambung lagi abang si Opi. Agung udah paham gitu lah ya. Langsung kodon gitu si Agung, nanti nggak ngomong lagi. Agung biar Opi tadi masih banyak yang mau ini sampaikan. Iya oke udah. Si Agung lebih tertarik sama yang tadi itu. Nah, jadi kenapa kemudian gini loh. Jadi dari 2 tes itu sebenarnya nggak ada yang betul-betul 100% mengatakan ada virus dalam tubuh kita, virus corona. Dan cara kerja virus corona itu satu, dia hanya mengaktifkan kembali atau mendorong supaya penyakit yang ada dalam tubuh kita itu semakin bertambah. Nah, kenapa rata-rata yang kena virus corona itu dia ngeluhnya sakit tenggorokan, sesak nafas? Itu gejala umum flu. Coba kalau misalnya kita batuk, bersin, atau flu, pasti kita ada sesak nafas tuh. Kenapa? Hidung kita tuh sumbat. Gitu. Nah, virus ini memfasilitasi ya perkembangan gejala demam tadi sampai ke paru-paru. Jadi kronis dia. Jadi modelnya kayak anakku dulu. Anakku tuh sempat masuk ICU gara-gara dehidrasi. Dari dehidrasi, yang kena selanjutnya apa? Selanjutnya adalah di pernafasan. Muncul flek dalam paru-parunya itu. Dan itu normal. Gitu. Ketika kita dehidrasi, maka kondisi yang pertama kali diserang adalah pernafasan. Itu normal. Gitu. Makanya kalau orang batuk, flu, pasti sesak nafas. Nah, si virus ini... gimana ya? Sorry, potong. Tapi kan ada juga misalnya kayak yang PDP itu kan udah pasien, berarti dia udah ada gejala misalnya influenza dan lain-lain ya, demam misalnya gitu ya, batuk, pilek gitu ya. Itu kan berarti kan secara tidak langsung harusnya sudah ada virus di tubuhnya ya. Minimal virus flu biasa gitu misalnya ya. Nah, tapi ada juga PDP yang ketika misalnya dites itu hasilnya negatif gitu. Kalau tadi misalnya alat itu mendeteksi DNA asing dan harusnya virus jenis apapun terdeteksi gitu ya di sana ya gitu maksudnya, terdeteksi ya, dan positif gitu maksudnya ya. Harusnya kan semua akan jadi positif ketika dia sudah PDP ya. Kalau masih ODP kan bisa jadi tanpa gejala, bisa jadi tidak sakit dan lain-lain. Tapi kalau judulnya sudah PDP kan berarti kan sudah ada penyakit atau gejala flu lah minimal yang dialami gitu. Nah, tapi hasilnya bisa negatif gitu. Nah, itu kira-kira kalau... pertanyaan gini. Secara pribadi, secara logika, kita yakin nggak hasil itu 100% mengatakan dia positif? Ya, orang awam yakin-yakin aja. Dokter yang udah bilang, cuman lagi. Ya, kalau orang awam kan walaupun beberapa dokter bilang ada beberapa alat yang memang bisa saja dia positif, tapi bukan berarti positifnya itu bukan virus corona, bisa jadi virus DBD gitu, tapi kami deteksinya gitu. Nah, ya itu masuk akal sih, maksudnya artinya ketika alat itu mendeteksi DNA asing seperti yang tadi dibilang, virus apapun itu maka dia jadi hasilnya akan positif. Nah, belum tentu virus corona, bisa jadi virus DBD dan lain-lain yang gejalanya mungkin sama. Tapi ketika PDP, dia sudah menunjukkan gejala, tapi hasilnya negatif. Ada loh yang hasilnya negatif, PDP, hasilnya negatif. Nah, itu penjelasannya gimana gitu? Ketika hasilnya positif, ya wajar. Semuanya bisa positif gitu. Oke. Balik pertama di proses. Proses yang namanya rapid test, itu memang 1 hari. Tapi kan dia hanya menghitung kenaikan jumlah antibodi kita. Bilang leukositnya atau hormon kan gitu, dia belum sampai ke situ. Nah, sedangkan ketika proses
swab tes tadi, apakah PCR dan segala macam, itu paling cepat seminggu prosesnya. Dan dalam waktu seminggu bisa jadi si penderita itu kondisi tubuhnya udah fit, gitu loh. Tapi kan sampelnya diambil pada saat dia sakit. Betul. Tapi begitu dia sudah diinikan, itu sudah hilang. Gini, virus itu hanya bisa dikalahkan dengan antibodi, itu menurutku. Obat terbaik hanya antibodi. Dan antibodi itu bisa kuat ketika kondisi tubuh kita fit. Jadi kalau kita baca selama kembali, seminggu itu fit, kuat, sembuh dia gitu ya? Ya benar. Dia istirahat total, dia makan bergizi, dia berusaha untuk mensterilkan dirinya dari hal-hal yang bisa melemahkan dia, misalnya begadang atau nonton, pokoknya nyantai aja, pikirannya tenang, itu kuat itu antibodinya. Nah, keluar hasil tesnya kalau positif, padahal itu seminggu yang lalu gitu ya? Iya, bisa juga. Iya, kalau itu aku setuju gitu. Artinya ketika misalnya antibodinya bagus, virus sekuat apapun ya bisa aja nggak berefek atau bisa jadi sembuh gitu kan, karena dimakan oleh antibodinya. Hanya saja kan waktu dia swab itu kan ini belum terjawab juga sebenarnya. Kenapa hasilnya bisa negatif padahal swabnya diambil pada saat dia sakit gitu. Itu satu hal. Paham. Nah, aku sebenarnya paham maksud pertanyaan Ian itu. Ini mungkin agak ekstrimnya nih Ian. Ya, dalam tanda kutip ya. Aku sebenarnya nggak berani bilangnya karena ini direkam. Maksudku, ya ini yang mereksanya kita pertanyakan. Karena pastilah, udahlah. Aku udah ngerti maksud pertanyaanmu tuh Ian. Itu karena logikanya memang kayak begitu. Harusnya nggak ada yang negatif gitu loh. Harusnya begitu. Aku kan nggak tahu kapabilitas alatnya seperti apa, orangnya seperti apa. Nah itu satu sisi mungkin nggak terjawab. Cuman yang satu lagi kita kita balik lagi misalnya ke yang tadi. Kita kan permasalahannya itu kan permasalahannya adalah tadi kan ada pembicaraan soal konspirasi atau enggak gitu. Nah kalau aku sih sebenarnya nggak bermain di situ ya. Artinya ranah konspirasi itu sangat sulit dibuktikan benar atau tidak gitu. Benar juga belum tentu, tidak juga belum tentu gitu kan. Ranahnya bukan ranahnya kita gitu. Tapi ranahnya kita itu, makanya ranahnya kita seharusnya sebenarnya tidak membicarakan konspirasinya, tapi efeknya apa? Yang perlu dipertanyakan sebenarnya virusnya ini berbahaya enggak gitu. Nah, secara bukti, nggak tahu itu benar atau enggak ya, secara bukti ada yang menyebabkan orang meninggal gitu, kematian gitu ya. Terlepas dari misalnya dibilang ada penyakit bawaan dan lain-lain, tapi kita kan nggak pernah tahu orang Indonesia ini tingkat ke imunitasnya seperti apa. Di luar juga imunitasnya seperti apa, kapan kita drop, kapan kita naik, kapan kita stabil, nah, itu kan kita nggak tahu. Nah makanya yang aku pikirkan adalah kalau memang dia berbahaya, kenapa mesti kita debatkan ini konspirasi atau enggak? Nah itu ini di luar yang permasalahan tadi gitu. Tapi gini ya, tapi tetap kayak gini dari misal virus itu. Maksudnya ada yang meninggal ini tadi benar kena virus apa tidak? Kita nggak pernah tahu apakah yang mati sekarang ini kan rata-rata mati orang udah curiganya COVID kan nggak pernah ada murni dia memang kena gara-gara flu COVID ini lalu tewas. Itu kan juga kita nggak pernah tahu. Sama juga kita nggak tahu bahwa saya benar nggak kalau yang dibilang selama ini bahwa yang mati itu karena dia punya asma, karena dia punya sakit paru-paru, punya sakit ini dan segala macam. Tapi kalau berdasarkan ya, ini kembali ya, ini pemikiran aku nih, berdasarkan dengan penjelasan Yopi tadi atau di tulisan yang kita baca tadi lah yang, tapi nggak tahu ya apa hoax. Tapi karena Yopi orang yang belajar sedikit tentang virus menyetujui tulisan tadi, aku berpikir ya ini memang virus yang sama, flu yang sama dengan yang lain gitu. Tapi bukan dalam konteks aku mengatakan ini sombong ya sehingga tidak jadi lengah, tidak. Iya, tapi maksudku aku setuju ini memang ini sesuatu yang enggak seperti virus HIV misalkan seperti itu. Hanya saja akhirnya gini, itu mengarahkan kita kalau memang ini sebenarnya tidak terlampau katakanlah berbahaya, kenapa sampai seperti ini? Mungkin konspirasinya lebih kepada muncul pemikiran seperti itu karena itunya, mungkin lebih kepada itu. Iya, maksudnya ini kan berarti kan lebih ke arah
ketidakyakinan kita bahwasanya virus ini kan berbahaya kan gitu kan. Bukan ketidakyakinan sebenarnya. Kita tidak yakin karena kita tidak tahu. Karena kita belum tahu gitu kan ya. Tapi kalau aku sih ngelihatnya gini, kalau 3 orang meninggal dalam waktu berdekatan dengan gejala yang sama, dengan masa waktu yang tidak jauh berbeda ya, itu bisa diragukan. Tapi kalau 20.000 orang meninggal dalam waktu yang berdekatan dengan gejala yang sama, dengan tahapan yang sama juga, dengan identifikasi kontaknya juga bisa dibuktikan, tracing kontaknya bisa dibuktikan, nah itu agak sulit menyatakan bahwasanya virus itu dia meninggal bukan karena virus itu. Dia tidak ada sama sekali efek dari virus itu, atau virus itu sama seperti flu biasa yang bisa imunitas yang tidak begitu kuat juga bisa memakannya gitu. Nah, itu aku agak sulit logikaku menerima gitu ketika misalnya dalam waktu bersamaan 20.000 orang dalam waktu seminggu gitu 20.000 orang meninggal dengan tahapan yang sama, dengan kronologi kontak yang pernah terjadi gitu, bisa dibuktikan gitu misalnya aku ketemu Agung salaman terus misalnya kontak dekat gitu, tiba-tiba dalam waktu bersamaan kami penyakitnya sama gitu ya, dan itu teori virus kan memang seperti itu juga gitu maksudnya. Nah tinggal lagi melihatnya, kalau aku sih melihatnya itu gitu, seperti itu, berbahaya atau tidak. Terlepas dari misalnya ini memang diciptakan untuk senjata tertentu, untuk tujuan ekonomi, untuk tujuan apapun, untuk tujuan politik tertentu gitu misalnya ya, geopolitik, geoekonomi, terserah lah gitu ya maksudnya. Tapi imbasnya di kita itu kan sebagai orang yang awam ya harus tetap aja gitu, nggak ada masalah sih sebenarnya, mau dia konspirasi, mau dia apa, itu kalau berbahaya ya kita tetap harus antisipasi gitu. Kalau itu dasar pemikiranku gitu, makanya. Oke, kalau coba pelan-pelan kita pecah pelan-pelan. Sebentar Yop, sebelum Yopi ya, maksudku gini, kan karena Yopi bilang virus ini tadi membuka jalan untuk penyakit yang itu bekerja lebih cepat, kira-kira kayak gitu aku menangkapnya, sehingga akhirnya bisa menimbulkan sampai efeknya kematian kan seperti itu. Nah oke. Pertanyaan kita bisa kita analisis ini pelan-pelan ya. Artinya kan walaupun banyak ribu ya, ada juga masih bisa terbantahkan. Misalkan gini, dari banyak ribu itu misalkan yang mati dalam usia tertentu misalkan, atau dengan ciri tertentu gitu. Berarti ciri tertentu itu yang membuat itu menjadi proses lebih cepat. Karena aku pernah mendengar, tapi aku nggak tahu. Makanya bisa kita lihat dulu. Katanya memang dengan usia yang relatif lebih tua korbannya, walaupun memang ada yang muda, contohnya kayak suster itu kemarin gitu. Jadi kalau lihat presentasinya itu benar, yang 65 tahun ke atas itu banyak, tapi yang nomor 2 presentasi terbesar itu 25 tahun ke bawah. Jadi artinya 45 tahun ke bawah itu ada batasannya, 45 tahun sebenarnya harusnya sampai 25 tahun, karena 25 tahun ke bawah itu, kalau ini Indonesia ya, presentasi di Indonesia, itu 25 tahun ke bawah kalau nggak salah 30-an% juga. Jadi peringkat kedua atau peringkat ketiga lah dia persentase terbanyak gitu. Nah, bahkan sekarang usia rentan anak-anak itu sebenarnya banyak yang bilang itu usia rentan. Nah, balik lagi ke kasus yang tadi, aku juga nggak tahu ya, mungkin benar, mungkin nggak salah gitu. Tapi kalau yang dibaca-baca, virus ini kan berkembangnya itu dengan cara menginfeksi juga. Jadi dia selain harus ada inang, dia juga merusak inangnya gitu. Nah, merusak inangnya di tempat sel di mana dia akan melakukan pembiakan gitu kan. Jadi misalnya ya ciri-cirinya kalau influenza memang dia awalnya nyerang tenggorokan terus nyerang paru gitu. Jadi ketika misalnya kondisi parunya memang sudah nggak sehat, misalnya banyak merokok ya gitu ya, ya otomatis lebih cepat gitu. Tapi ketika misalnya imunnya memang juga nggak tahan, walaupun parunya nggak rusak, ketika dia bertambah banyak di situ, itu menginfeksi lebih banyak di situ, sel di parunya lebih banyak, ya pasti rusak juga jadi akhirnya gitu. Kalau pemahamanku seperti itu gitu. Nah makanya benar gitu, maksudnya pasti akan menyerang, pasti kalau misalnya ada penyakit yang lain, ya HIV juga kan, HIV juga bukan membuat sakit. HIV itu kan menyerang kekebalan tubuh, kekebalan tubuhnya nggak jalan, kena penyakit apapun dia nggak bisa sembuh gitu kan, betul. Gitu.
Jadi intinya sih sebenarnya ya kayak gitu. Jadi justru sebenarnya yang HIV itu sebenarnya nggak sama sekali langsung menyerang gitu, tapi efeknya juga bahaya gitu. Itu pemahamanku gitu. Oke, Bang izin. Siap. Aku mau nanya, yang faktor terbesar menyebabkan orang sakit itu apa kira-kira, Bang? Bro Abang. Umur lah, kesehatan tubuh. Umur, Daya tahan tubuh. daya tahan Kebersihan. tubuh. Ada faktor lain, Bang. Daya tahan tubuh lah, Bang, ya. Atau pikiran. Ada faktor lain. Itu. Psikologi pikiran. ya. Jadi gini, kalau aku ngeliat gini, Bang. COVID itu hanya pembuka pintu, Bang. Pembuka pintu untuk kemudian menyebabkan sesuatu yang yang akhirnya mengedown. Ini pengalamanku ya, 2 bulan yang lalu aku demam flu, dari kantor langsung meminta aku supaya off 10 hari. Itu rasanya gimana, Bang? Down aku, Bang. Wah, ini bakal aku kena nih COVID, aku mati, ntar lagi mati, segala macam, suruh periksa, aku nggak berani. Ternyata yang diserang sama virus corona ini tuh bukan hanya, dia memang menyebabkan, kalau aku setuju namanya, dia tetap menyebabkan ada efek yang disebabkan sama COVID ini terhadap kesehatan kita. Ada efek, dia tetap mengganggu kesehatan kita. Tapi faktor yang paling besar menyebabkan kematian yang banyak tadi adalah mentalitas yang sangat rendah. Ketika persepsinya adalah yang kena COVID pasti mati. Tetangga sebelah kira-kira santai nggak kalau misalnya tetangganya mati kena COVID? Dikabarkan mati kena COVID. Apa yang dipikir tetangganya? Bentar lagi aku mati dia. Jadi ketika kemudian tubuh mendapatkan informasi, kemudian tubuh merespon bahwasannya dia bakal mengalami hal buruk, pasti tubuh itu akan melakukan sesuatu yang menyebabkan tubuh itu akan mati. Itu sistem metabolisme yang secara kalau misalnya di mikrobiologi kami bilang itu wajar gitu. Tubuh itu merespon lingkungannya. Ketika lingkungannya dia memberikan sinyal buruk, hanya 2 pilihan, bertahan hidup atau ikut arus, mati gitu. Nah, kematian terbesar itu dialami oleh usia lanjut dan anak muda. Kenapa anak muda bisa mati? Karena mentalnya yang nggak ada gitu loh. Kita lihatlah generasi 90-an dengan generasi 2000-an itu kan beda banget ya. Kalau 90-an itu kita masih fighting gitu. Ya kan? Jadi kalau menurut Bang Yopi ini sebenarnya itu karena kita generasi 90-an. Yopi ini pun mantan anak Grans juga ini. Iya. Aku sepakat gitu, maksudnya pasti ada sebab tertentu yang nggak sama semua gitu, tapi memang itu juga nggak bisa digeneralkan bahwasanya memang mental itu berpengaruh, karena ada beberapa kasus yang dia baru tahu sudah lama. Jadi misalnya dia misalnya aku di Batam ya, ada kasus misalnya dia sudah berobat beberapa kali ya, maksudnya demam, nggak tahu tuh sakit apa, sampai lebih dari 2 minggu kemudian baru dia berobat lagi, sampai akhirnya dia sudah muntah-muntah, barulah dia di tes gitu. Nah, ketika dites ternyata hasilnya positif gitu, tapi keadaannya memang udah parah gitu. Nah, terlepas dari memang itu tidak bisa dipastikan, balik lagi tadi bisa jadi DBD gitu, karena gejalanya mungkin hampir sama. Tapi bahwasannya ketika seseorang sakit itu tidak melulu karena mental, bisa jadi karena memang kondisi badannya itu tidak fit untuk diserang, maksudnya tidak fit untuk bisa bertahan. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya kita fit atau tidak, itu yang kita lebih baik mencegahkan ya daripada mengobati. Nah, itu juga kasusnya kepada anak-anak. Kenapa misalnya orang bilang jangan takut gitu, imunnya pasti bisa melawan, bisa gitu, tapi kita tidak bisa memastikan kapan imun itu bagus, kapan itu dia tidak gitu. Nah, itu yang kita nggak bisa tahu gitu. Itu makanya aku setuju gitu dengan, maksudnya pasti dengan pola pikir ciri-ciri virus, bekerjanya virus gitu, imun tubuh pasti akan bekerja untuk melawannya gitu. Nah, tapi ketika kita juga menyepelekan gitu ya, menyepelekan dengan pasti bisa semuanya, ini masalah generalisasi. Apapun itu, ketika kita mengeneralisasi, itu nggak pas gitu kalau menurutku gitu. Nah,
benar gitu, di satu sisi ada kasus yang seperti itu. Tentu kalau misalnya imun tubuh semua manusia kuat, ya nggak ada masalah gitu, virus-virus apapun nggak masalah. Bahkan mungkin intinya jangan kecuali sepele lah kita ya. kecuali Iya, HIV aku ya. juga tetap. Kalau kalau HIV Ya, imun tubuh sepele. karena imun tubuhnya yang diserang gitu. Bang, tadi aku ini kita tidak pernah menyepelekan virus karena virus itu adalah yang berbahaya. Tapi yang kita coba tekan hari ini dengan informasi yang beredar itu adalah kita lebih selektif untuk kemudian bisa memuatkan diri kita sendiri. Ini kunci utama di diri kita sendiri, Bang. Balik ke diri kita sendiri. Kalau kita merasa diri kita kuat dan selalu menjaga diri kita kuat, mudah-mudahan kuat, insya Allah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika daya tahan tubuh kita tuh bukan hanya dari faktor ini kita loh, tapi mental. Orang yang baru kena stroke ringan masuk rumah sakit, yakinlah 2 minggu dia stroke berat. Kenapa? Karena kawannya ditengoknya sebelah kanan itu udah lumpuh, sebelah kiri nggak bisa ngomong, nggak cakap. Akhirnya apa? Wah, aku kayak begini nih. Jadi 2 minggu kayak gitu. Nah, ini ujung-ujungnya balik ke konspirasi ya. Kalau aku gambarin ke situ, kenapa larinya? Aku bukan kemudian dari informasi, kemudian aku dapat gambar, enggak. Tapi aku melihatnya begini. Aku udah punya sedikit pengetahuan tentang virus. Bagaimana cara dia bekerja. Kemudian jenisnya apa aja. Kenapa kemudian aku mengatakan, bahwasannya sebenarnya sih ini nggak berbahaya kali. Dengan catatan, kalau kita mampu menjaga imun kita. Dan kita mampu kemudian menjaga mental kita tetap mood lah bahasanya kalau orang sekarang itu kan. Gimana caranya itu tadi. Jadi untuk menyelesaikan kita kena virus, yang jadi pertanyaan utama, ada 5.000 orang di Indonesia yang sembuh, tapi nggak pernah dipublikasikan, divideokan bagaimana rutinitas mereka dari awal masuk sampai mereka sembuh. Itu nggak pernah ada dokumentasinya, Bang. Kenapa? Yang mereka lakukan cuma apa? Santai, tenangkan pikiran, makan enak. Iya. Ada sih. Ada sih, Bang, menantunya Pak Menteri Cahyokumolo sering kok digambar, tapi dia memang tinggal di apartemen, dia sendiri mengasingkan diri di apartemen dan olahraga teratur dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau moodnya tenang ya aman gitu, tapi bayangkan kalau orang di Jakarta itu yang tinggal di 3x4 ruangan 3x4 sehari-harinya memang tanpa ada virus saja mental yang udah down mungkin ya gitu, maksudnya dengan ya artinya mungkin aku nih ya bukan artinya itu terjadi, jadi ya benar gitu. Tapi kita menghadapi situasi yang memang kompleks gitu. Aku setuju gitu kampanye-nya, makanya ketika misalnya kampanye sekarang misalnya ya kampanye itu kan new normal sekarang, maksudnya nggak apa-apa kita normal tapi ada hal-hal yang harus dijaga. Nah, aku lebih setuju kayak gitu. Jadi maksudnya ketika misalnya kekhawatiran itu diubah menjadi satu perilaku yang baru, yang menurutku juga lebih baik. Jaga kebersihan itu kan baik. Asal jangan parno gitu. Itu jadi sebenarnya mau dikonspirasikan kayak manapun gitu, dalam pikiranku mau dikonspirasikan kayak manapun, ya kita jalan aja dengan yang mau nggak mau harus diakui pola hidup kita itu Indonesia ya tetap standarisasi higienitasnya, standarisasi kebersihannya memang masih di bawah negara-negara maju kan gitu. Apa salahnya kalau kita misalnya dengan kondisi ini bisa menaikkan tingkat itu ya, tapi balik lagi itu kan tergantung juga dengan penegakan aturannya, kemudian kualitas hidupnya memang bisa nyampe enggak ke situ gitu. Kalau misalnya tempat rumah tinggalnya sebelahnya sungai yang kotor dan lain-lain ya nggak bisa juga gitu. Jadi maksudnya artinya kalau menurutku sih gitulah, intinya sebagai masyarakat awam aku bukan menentang ini konspirasi nggak benar, bukan berarti gitu, bisa jadi benar konspirasi tapi sebagai kita di posisi kita ini aku nggak mau ngurusin gitu. Yang aku urusin adalah membuktikan ini benar atau enggak. Ketika misalnya kampanye positif, kita harus jaga kesehatan, baru gitu. Tapi ketika kampanye harus misalnya beli vaksin dengan harga yang mahal, nah itu agak berpikir juga kan gitu. Karena nggak sanggup. Tapi pasti arahnya ke sana kan. Oke, teman-teman. Ke sana apa enggak, Dian? Oke. Ini kalau kita masuk ke arah sana, kita akhirnya masih muter-muter ke sana juga ya.
Kupikir diskusinya udah dapat inti poinnya apa yang disampaikan Ian dan Yopi tadi, kita bisa mencernai masing-masing. Nah, selanjutnya yang lebih menarik sebenarnya kita membahas new normal. Seperti apa new normal itu? Itu yang menarik sebenarnya. Dan bisakah kita beradaptasi dengan new normal itu? Seperti apa new normal itu? Apakah nanti akhirnya sholat boleh di masjid tapi tetap satu saf jaraknya 0,5 meter, atau nanti orang ke bioskop bisa tapi di bioskop isinya cuma 5 orang gitu, nonton konser bisa tapi cuma 200 orang gitu dengan jarak-jarak. Nah, itu yang menarik, merasa bisa kita diskusikan. Dan apakah kita lanjut diskusi apa gimana? Enggak, kalau izin kalau aku sebenarnya gini. Ya. Isu new normal itu adalah isu yang bukan isu sebenarnya, solusi yang sudah diberikan oleh Menkes Siti Fadilah itu yang waktu ketika booming masalah kasus SARS sama MERS, flu burung. Kenapa? Ketika itu konsep new normal itu ya seperti itu gitu. Walaupun tiap hari kita nengok berita 1.000 burung, 10.000 ayam, orang. Nah, kenapa dulu nggak diterapkan, Yop? Apanya? Karena ke manusia nggak masif, Bung. Enggak, SARS juga dulu. Enggak, iya, Indonesia enggak. SARS sama MERS ada itu yang meninggal. Ada yang meninggal. Ada, tapi enggak banyak. Waktu itu aku masih ikutan enggak waktu itu. Betul, kenapa? Soal flu burung. Kenapa? Karena pemerintah dalam tanda kutip ini Menteri Kesehatan bilang itu enggak ada masalah, itu hanya flu biasa. Dia ngelawan. Oke. Betul. Enggak, bukan ngelawannya gini, dia ngelawannya begini, dia bilang sama orang Indonesia-nya. Buka data yang sebenarnya kan gitu ya. Dia tekankan dulu, itu flu biasa yang bisa menyerang manusia. Tapi kalau kalian sehat-sehat ajanya, hidup normal aja, flu itu nggak akan masuk rusak, kecuali mereka udah depresi. Oke, berarti tapi di Indonesia nggak normal itu. Sorry, di Indonesia itu nggak semasif ini. Kasus flu burung dan kasus SARS MERS itu nggak semasif ini. Nggak semasif ini di Indonesia ya. Jadi memang nggak banyak. Maksudku yang buat masif itu, apakah dulu tidak ada sosmed, atau memang tingkat keberbahayaan virusnya yang MERS sama corona ini memang berbeda? Oh, enggak. Justru malah dulu itu teori konspirasi soal H5N1 itu gede, bahkan di kalangan wartawan juga gede, karena isu itu kuat di internasional waktu itu, karena memang di Indonesia nggak masuk, di Indonesia santai-santai aja, sama kayak waktu corona pertama kali, Indonesia nggak ada kasus, nggak ada masalah gitu. Setiap wartawan yang jadi kontributornya kantor berita asing, itu setiap ada penyemprotan unggas, itu pasti ngambil, karena itu tayangnya besar di luar gitu. Nah, kasus itu memang SARS sama MERS itu gedenya di luar, termasuk H5N1 gitu. Nah, makanya beda-beda gitu. Kalau konspirasinya mungkin itu juga konspirasi waktu itu, tapi sejauh itu tuh nggak ada isu apa-apa mengenai vaksin ya. Isunya malah mengenai bagaimana bantuan itu beredar. Jadi uang donasi sebenarnya yang jadi isu waktu itu, seingatku. Nggak tahu kalau misalnya salah ya, tapi seingatku waktu itu yang dibesar-besarkan tuh isunya adalah konspirasinya di situ gitu. Bagaimana kemudian alur donasi itu untuk proses itu, pencegahan itu. Nah, nggak tahu kalau misalnya sekarang apakah seperti itu, misalnya utang dan lain-lain gitu, nggak tahu. Bang izin, aku mau nanya, apa perbedaan sebentar izin, apa perbedaan proses masuknya virus MERS itu dengan proses masuknya virus corona ke Indonesia? Aku nggak tahu sih, kalau nggak salah ya nggak pernah ada berita pasien MERS ada di Indonesia. Di Singapura ada, seingatku ada, ya. Bang. Mungkin ada satu di Jawa Timur, satu lagi di Pekanbaru. Iya. Yang di Jawa Timur jumlahnya, kalau nggak salah suspeknya 10 orang, 1 meninggal. Itu kan karena dia punya baru ya? Enggak, dia udah positif, dia meninggal karena dia satu kandang itu mati semua kena itu. Dan itu masuknya itu karena dia mengimport, aku lupa apakah burung atau ayam gitu kan, dia import dari Singapura. Nah, itu yang di situ. Nah, yang jadi menarik gini loh, perbedaannya masuknya corona dengan ini sebenarnya sama, solusinya itu yang diterapkan sama Menkes Siti Fadilah waktu itu. Dia mengkat bahwasannya
ini aman gitu. Jadi oke aja. Cuman tetap dia screening di pintu masuk seluruh Indonesia gitu. Itu di screening yang ketat. Nah kalau kita kan enggak. Begitu ada informasi apa yang bilang tenang Indonesia nggak akan masuk itu, dibebasin aja orang masuk dari luar itu. Ini jadi masalah gitu. Tidak ada screening di situ. Kenapa jadi besar? Karena rata-rata begitu. Yang bawa virus ini kan dari orang luar. Abang sampaikan tadi yang sudah dilakukan oleh Sidip. Jadi Menkes itu dia melakukan pertama screening, kemudian dia melakukan dia berusaha kemudian menginfokan ke seluruh kita. Walaupun dulu ya medsos nggak terlalu kuat gitu kan, tapi masih berita. Dan dia bilang, is okay, nggak ada masalah, itu hanya flu biasa. Yang menular ke ini, jaga jarak dengan binatang, dengan unggas sebaik mungkin. Itu solusi gitu. Sama kayak kita sekarang ketika kemudian ada virus corona, apa yang dilakukan? Kalau kalian merasa sakit, jaga jarak. Selesai masalah itu sebenarnya, bisa tuntas gitu. Berarti new normal ini bukan kebudayaan baru, bukan cara hidup yang baru new normal ini. Enggak. Sebenarnya gini, kalau misalnya berarti kan benar Bu Siti Fadilah bilang virusnya virus biasa, tapi dia melakukan antisipasi yang tidak biasa kan gitu ya. Betul. Jadi tentu harusnya kalau zaman sekarang ini nih udah kejadian lebih besar dari kemarin karena kita telat, mungkin kita telat dan kita gagap gitu ya. Harusnya kita bisa menerima gitu antisipasi yang di atas rata-rata gitu. Antisipasi di atas rata-rata tuh harusnya kita bisa terima gitu. Nah, kenapa harusnya kita kampanyenya itu ke arah sana kan gitu ya. Ibu Siti Fadilah yang menyatakan bahwasannya sebagai Menkes waktu itu yang punya kewenangan waktu itu yang mengatakan bahwasannya virus itu virus flu biasa, tapi melakukan antisipasi yang di atas rata-rata gitu ya. Lantas kenapa waktu sekarang ini justru malah dibuat ketika misalnya aturan kita dibatasi dengan waktu yang lama karena kita sudah terlambat, kita ngeluh gitu. Maksudnya ngeluhnya dalam arti kata ngeluh ketika misalnya dibuat protokol yang ketat misalnya seperti itu ya. Merasa ngapain mesti gitu. Bahkan ada ahli virus bilang kan ngapain pakai baju astronot segala macam begini begitu. Kenyataannya waktu yang bilang virusnya virus biasa aja pakai itu nyemprot unggasnya semuanya pakai baju APD lengkap itu waktu zaman dulu H5N1. Jadi maksudnya sebenarnya itu bukan hal yang perlu kita perdebatkan gitu. Artinya yang ketika misalnya kampanyenya adalah jaga jarak, cuci tangan, disinfeksi dalam waktu tertentu, ya harusnya fine aja gitu. Bahkan itu udah terlalu longgar kalau kita bisa hidup normal kayak biasa. Nah, masalahnya masyarakat kita itu ketika dikatakan new normal, dia tidak berpikir new normal, tapi hanya normal saja. Jadi ketika misalnya nih, kita udah bisa masuk ke era new normal gitu. New-nya kita hilangin gitu. Jadi aturannya jadi normal aja. Kayak biasa. Sama kayak misalnya. Tapi sekarang kalau misalnya efek new normalnya tadi kayak yang dibilang Ilham tadi itu sampai mempengaruhi cara kita beribadah seperti sholat itu harus berjarak gimana menurut Bang, ada satu video dari Ustadz Hadi Hidayat yang ketika mempraktekkan masalah sholat berjarak gitu. Itu kan bagus ya. Jadi sebenarnya gini, ibadah boleh di masjid berjamaah dengan catatan orang yang melaksanakan itu yakin dirinya sehat. Artinya, kalau kemudian dia yakin bahwa dia penyakit, kan kita bisa nyadarin ini kayaknya udah mulai agak oyong nih. Mending gak usah ke masjid. Dia di rumah aja mengamalkan itu. Kalau gitu tindakan preventif untuk kita diri sendiri memang bisa lah tapi kalau ke masjid orang lain yang datang ke situ juga sakit yang kita nggak tahu gimana coba. Dan nggak tahu ya benar apa enggak kalau misalnya ada orang tanpa gejala itu nggak tahu ya benar apa enggak. Kalau misalnya betul teori konspirasinya benar gitu ya dan lain-lain bahwasanya sebenarnya nggak ada itu orang tanpa gejala memang nggak ada yang sakit. Tapi kalau misalnya benar lah ada orang tanpa gejala itu kan ketika dia ya mungkin kalau dia 100% nggak keluar rumah, nggak ada kontak dengan apa-apa, ya mungkin bisa aja dia yakin gitu. Karena kan memang kalau ragu-ragu kan lebih bagus kan enggak gitu. Nah, ya itu sih aku ininya ke arah sana sih. Nah, kalau misalnya soal ibadah dan lain-lain, mungkin kalau sama sih seperti kesehatan juga ranahnya bukan ranah ahli gitu. Jadi maksudnya ya ikutin aturan dari ulama-ulama aja sih. Kalau MUI kan udah jelas tuh dia ininya. Zona hijau bisa, zona merah enggak, lebih bagus enggak kan gitu. Itu aja sih. Betul.
Betul. Jadi kalau kita sih sebenarnya gini, pada dasarnya kita nurut apa yang diperintahkan sama pemerintah, ulama gitu kan. Yang jadi masalah ini adalah proses ini seharusnya bisa ditangani secepat mungkin gitu loh. Nah, yang jadi masalahnya kita berlarut-larut, kembali nanti ke efeknya ke ekonomi. Nah, bukan cuma berlarut-larutnya maksud Bang Yopi itu kayak mana maksudnya? Maksudnya Bang, apa yang masih belum bisa Bang Yopi maksud Bang Yopi, kalau misalnya ke mall bisa pakai new normal, ke masjid pakai new normal juga lah gitu. Jangan enggak, bukan gitu. Masalahnya gini, Bang. Kenapa berlarut-larut? Yang pertama begini, Bang. Yang belum clear itu apa menurut Bang Yopi apa? Kasusnya ini ketika kemudian ini kita merakyat ini kan orang bodoh nih. Kita yang ngobrol di sini kan orang bodoh semua nih. Iya benar, Bang. Ya, aku anak IPA aku boy, gila. Anung. Ya. Anung. Anak IPA ditanya virus, anak IPA ditanya virus pun bingung deh kan. Iya, tapi 1 tahun masuk GO juga kok kan, Gung. Bukan karena ini beribadah. Jadi kalau kita aku pribadi, aku rakyat paling bawah nih, gitu kan. Ya. Aku hanya tahu bahwa aku cari makan, bekerja. Aku cari makan, bekerja untuk menafkahi keluarga. Dan dalam proses bekerja itu aku mengikuti peraturan pemerintah, bayar pajak dan sebagainya. Itu kan standar. Ketika ada kejadian nasional, pasti aku dong ikut peraturan pemerintah kan. Nah, tapi ketika kemudian kita kan manusia berpikir nih, ini kejadiannya misalnya ketika wabah ini merebak dan kita memang nggak tahu nih PSBB. Jadi ada orang tanpa gejala itu betul ada. Aku yakin 90% penduduk Indonesia itu sudah terjangkit COVID. Tinggal nunggu aja kapan kita lemah, selesai itu keluar, dia muncul gitu. Karena penyebarannya nggak bisa diantisipasi itu, terlalu barbar itu penyebarannya, melalui duit aja bisa nempel, di mana pun bisa nempel. Ketika kemudian ada kejadian luar biasa, pandemi misalnya, itu kan urusan pemerintah. Kita hanya tahu mengikuti itu kita ikuti gini. Tapi ketika kemudian langkah yang diambil itu menyebabkan aktivitas keseharian kita terganggu, kita pasti bereaksi. Kan gitu. Apalagi ditambah yang belakangan ini kan kontraproduktif semua ini keputusannya. Nah, ketika hal ini terjadi, yang kita lakukan apa? Ya ini, kita sharing di Zoom, gimana kita mengantisipasi, gimana sebenarnya corona ini. Kemudian gimana new world dan segala macam, itu new normal segala macam. Konspirasi nih Bang Yopi, new order. Iya, maksudnya Bang Yopi ini sekarang yang membuat Bang Yopi aman ini apa sebenarnya yang harus membuat kita sebenarnya? Yang membuat kita aman diri kita. Enggak, misal nih Bang Yopi, misal nih besok nih Jokowi atau gugus tugas kita bilang, oke, Indonesia bebas dari COVID. Des. Ya. Bang Yopi gimana? Apakah sudah merasa nyaman atau ini nggak ada yang bebas, Bang. Nggak ada yang bebas. Wuhan kembali terjangkit kena serangan kedua. Kita ini belum kena gelombang kedua loh, Bang. Singapura udah kena gelombang kedua. Cina udah kena gelombang kedua. Nah, berarti Bang Yopi udah nggak percaya lagi lah sama pemerintah kalau kayak gitu namanya. Kita bukan nggak percaya sama pemerintah, Bang. Jadi berkurang. Bukan nggak percaya gitu ya, Bang. Karakter bangsa kita ini, kalau yang namanya ada peraturan pasti dilanggar. Ketika berhubungan ini udah orang nomor 1 yang ngomong, Bang, cemana? Tapi gini juga kan sering bilang orang Indonesia nggak disiplin gitu ya. Aku kemarin baca ada kalimat gitu ya bilang di Singapura tuh kan nggak boleh merokok sembarangan tuh ya. Kalau di Indonesia kan boleh ya. Tapi ketika orang Indonesia ke Singapura, dia jadi disiplin tuh. Tapi ketika orang Singapura ke Batam, mungkin nggak disiplin kan gitu. Nah terus misalnya kayak orang Australia. Kita kalau ke Australia itu nggak mungkin melanggar lampu merah gitu ya. Tapi kalau orang Australia ke Bali suka-suka dia juga gitu. Jadi sama aja. Jadi sebenarnya bener nggak sih karena budayanya apa karena penegakan aturannya? Ya, gitu, aturannya. Itu balik ke karakter, Bang. Kita kan manusia itu menyesuaikan sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya anak-anak aja, orang Arab kalau di Arab nggak boleh berzina. Tapi begitu ke Indonesia, bininya banyak. Kan cerita begitu. Jadi. Iya. Itu pun nggak dibilang Yopi berzina, bininya banyak aja. Bininya banyak. Nah makanya new normal itu kalau di kita itu normal aja, new-nya dihilangin gitu. Iya, kalau aku ngeliatnya gini aja.
Kalau new normal itu yang penting aku bisa cari makan, gitu kan? Nggak disuruh di rumah, nggak disuruh. Aku bisa cari makan dengan catatan aku tetap menjaga diri. Ya aku nih, ini terus terang nih, aku tinggal di Kampung Kolam dekat Batang Kuis. Itu dari 13 orang diangkut itu kena positif katanya. 13 orang aku ngomongin aja, tetap ke musola, tetap ke sholat berjamaah. Tapi dengan catatan aku awasi siapa orang di sekitarku gitu. Dan kami selalu mengingatkan, kalau misalnya sakit jangan coba-coba keluar. Mending lo kurung diri aja 7 hari, ya kan? Kemudian makan yang enak-enak, selimutan, minum air hangat banyak-banyak, gitu aja. Jadi kita bangun komunikasi dulu dengan lingkungan kita, bahwasannya oke, ini gejalanya begini, ini begini. Ya, kalau kita mengharapkan bantuan pemerintah apa segala macam susah. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat proteksi. Jadi herd immunity itu loh jadi ujung-ujungnya, dan pemerintah menginginkan itu gitu. Betul. Hanya itu jadi solusinya. Memang sebenarnya nggak usah bahas konspirasi lah kita ya kan. Terlalu jauh kita membahas konspirasi. Konspirasi tetap ada karena yang namanya gold, glory, gospel itu tetap berlaku sampai kiamat, Bang. Nah, jadi yang jadi masalah adalah karena kita tidak masuk dalam orang-orang. Silakan Yopi. Yang kita tidak masuk dalam golongan orang yang terlalu mencari itu, kita hanya bisa herd immunity. Jadi kalau kita yakin, kalau misalnya kita masih pengen hidup gitu kan, dan nyaman dengan kehidupan kita ingatkan keluarga. Kalau sakit jangan coba keluar. Kita ingatkan tetangga. Kalau misalnya kira-kira sakit, kasih tahu ya. Nanti silakan ininya, kita jangan ini gitu. Kenapa? Sekarang kalau kita mengaku sakit, susah hidup. Gitu kan, dijemput, diisolasi. Jangankan kita, keluarga kita jadi susah. Nah, mending kalau sakit udah lo kira sakit apa? Aku batuk ini apa? Oke, kita siapkan obatnya. Apa obatnya? Sudah banyak itu. Tinggal searching di Google, obat batuk apa, obat kemudian radang tenggorokan apa. Banyak dijual bebas kan. Nah, kemudian kita bisa berdiskusi dengan kawan-kawan satu komplek atau kantor segala macam gimana buat proteksi kalau ada orang luar datang. Nah, apakah disiapkan ini, begini, katanya protokolnya segala macam, nggak perlu ini. Nah, konsep itu sebenarnya bukan new normal word itu, tapi herd immunity yang diarahkan ke situ. Itu konspirasi. Karena apa? Ketidakmampuan pemerintah untuk mengcover itu. Kalau mereka mencontoh Singapura yang langsung full lockdown, pemerintah sanggup mensubsidi. Pemerintah kita nggak sanggup, Mbak. Nggak ada uangnya, yang banyak dikorupsi. Itu konspirasi. Jadi Oke, dapat poinnya. Sip. Aku sorry ya. Itu jadi. Kita udah dapat poinnya ke wilayah itu, tapi poinnya udah dapat. Aku ini juga udah terlalu malam, kita harus istirahat ya. Dan untuk new normal ini, aku mengundang kawan-kawan lagi, apakah besok, apakah kapan. Ini menarik kita khusus untuk bahas new normal itu seperti apa sih yang dalam bayangan kalian. Karena ternyata dalam bayangan aku new normal itu nggak sama seperti yang kalian bilang tadi. Kupikir tadi yang macam tadi. Aku ke bioskop pun cuma tinggal 5 orang. Nah, tapi kalau kita bahas sekarang, intinya terima kasih. Iya. Itu bisa jadi benar tuh. Bukan 5 orang lah, setengahnya. Ya, itu nanti kita bahas di pembicaraan selanjutnya. Thank you buat Rija, buat Ian, buat Agung, buat Yopi ya, yang kita teman SMA tapi nggak nyangka Yopi diundang hadir, dan aku berharap kok juga tetap ikut ya untuk pembahasan new normal ya, untuk Tokong, untuk Indra juga yang sudah ini. Thank you, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih, selamat istirahat, jangan lupa sholat Isya ya, kalau belum makan dulu dan lain-lain segala macam ya, jaga imunitas tubuh Anda dan tetap semangat ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.